Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa SA Unggul Citra Raya Tangerang, Fakultas Hukum tahun 2022-2023 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Pembuktian dan Daluarsa dalam Hukum Perdata. Kami yang beranggotakan saya sendiri Umu Faizah. Saya Aredika Syaban. Saya Diva Ayu Puspita. Berikut penjelasan kami. Pengertian pembuktian menurut para ahli. Menurut Ridwan Syahrani, pembuktian adalah proses menunjukkan alat bukti yang sah sesuai dengan undang-undang pada hakim yang sedang meninjau sebuah kasus untuk memberi informasi sebuah kebenaran peristiwa yang dijelaskan. Menurut R. Subekti, pembuktian merupakan memastikan hakim mengenai keabsahan dalil-dalil yang disampaikan dalam sebuah sengketa. Dari penjelasan Subekti, pembuktian ialah semua hal yang mencakup alat bukti yang dapat dipakai dan semua yang sah menurut hukum dalam pembuktian sesuatu. Pengertian pembuktian. Pembuktian adalah salah satu bagian dari persidangan di mana pembuktian adalah proses menunjukkan atau membuktikan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang di muka hakim. Hal ini merupakan salah satu cara agar hakim memastikan mengenai sebuah sengketa dengan cara mencari kebenaran lebih dalam. Berdasarkan pasal 1886 KUH Perdata atau pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdapat dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan juga sumpah. Di dalam hukum perdata terdapat 5 pembuktian. Yang pertama, surat. Surat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembuktian hukum perdata. Yang kedua, saksi. Saksi berguna untuk mencari kebenaran formil dan menjadi alat pendukung dalam pembuktian, di mana ia juga sebagai saksi untuk persengketaan tersebut. Yang ketiga, adanya persangkaan hakim. Persangkaan hakim ini diambil dari kesimpulan hakim dalam suatu persidangan. Yang keempat, adanya pengakuan. Pengakuan ini adalah suatu hal yang disampaikan pihak satu kepada pihak rivalnya. Yang kelima, adanya sumpah. Sumpah merupakan upaya terakhir dalam persidangan hukum perdata, di mana sumpah diadakan oleh pihak satu kepada pihak rivalnya dengan maksud untuk menyudahi perkara. Dalam hukum perdata, persengketaan memiliki batas waktu yang disebut juga dengan daluarsa. Dalam pasal 1946 KUH Perdata disebutkan bahwa daluarsa atau lewat waktu adalah sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu dan suatu waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Pengertian daluarsa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Yudi Supriyanto, ia berpendapat bahwa daluarsa adalah seseorang yang mengakui kepemilikan atas benda bergerak yang tertulis atas namanya. Yang kedua, menurut R. Subekti, ia berpendapat bahwa daluarsa adalah mengklaim suatu kepemilikan atas benda selama 30 tahun dengan itikat baik. Yang ketiga, menurut C. Asar dalam bukunya, ia berpendapat bahwa daluarsa tidak terikat dalam jangka waktu 30 tahun, tetapi tetap pada daluarsa berlaku jangka waktu dan tidak jarang menggunakan aturan sendiri. Selanjutnya, pengertian daluarsa secara singkat. Pengertian daluarsa secara singkat yaitu jangka waktu seseorang mengklaim atau mengaku kepemilikan atas benda bergerak yang mana tertulis atas namanya dengan harus menyertakan bukti dalam kurun waktu 20 tahun sejak benda tersebut ia kuasai. Menurut ketentuan undang-undang, setelah berlalunya waktu 30 tahun, setiap individu tidak lagi terikat dengan segala jenis tagihan atau tuntutan hukum. Artinya, jika seorang individu digugat untuk membayar hutang yang melebihi waktu 30 tahun, maka ia dapat menolak gugatan tersebut dengan hanya mengajukan bahwa selama 30 tahun ia belum pernah menerima tuntutan atau gugatan tersebut. Dalam pasal 1967 KUH Per menerangkan bahwa semua yang bersifat kebendaan akan hilang haknya apabila melewati batas waktu 30 tahun. Dalam hal ini, seorang individu harus melakukan klaim kepemilikan di bawah 20 tahun untuk memperoleh hak milik atasnya. Apabila ingin membuktikan daluarsa yang telah melewati tenggat waktu 30 tahun, maka harus menyediakan bukti yang kuat dan tidak boleh didasarkan dengan itikat buruk. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.